bilang pakai ini kak, buru-buru beli. Nah gue kan kenapa nggak dari dulu aja gue pakai. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi balik lagi di YouTube aku. Sekarang di backgroundnya bukan putih lagi guys, ini aku lagi di di Sumatera, bukan di Tangerang lagi gitu ya kan. Jadi gue udah pindah rumah, bukan di Tangerang lagi, jadi backgroundnya beda. Oke. Nah sekarang gue mau cerita soal Kista Bartolin lagi. Aduh ini kayaknya nggak putus-putus ya kisah Bartolin. Ada ini part ketiga nih kayaknya ya, bikin part ketiga. Nah yang part ini tuh agak gimana ya, agak nggak terlalu panjang juga sih ceritanya. Jadi waktu pas gue pindah dari Tangerang ke Sumatera ini, ke Pagar Alam ini, apa sih namanya, gue kan naik bis kan ya kan, pindahan tuh kan. Nah itu gue ngerasa kayak kista gue tuh kayak agak nongol-nongol gitu. Duh sorry guys, kepotong. Lanjut. Jadi pokoknya tuh gue naik bis kan ya ke Pagar Alam, nih kan pindah tuh kan, duduk dari dari siang sampai pagi tuh kan kayak gimana ya, nggak nyaman lah pokoknya. Mungkin dia tuh agak duduknya itu apa ya, pokoknya begitulah ya guys. Jadi kayak tiba-tiba pakai bengkak, terus mungkin lembab karena seharian gue nggak ganti celana dalam. Gue kan nggak turun-turun dari bis juga tuh. Terus udah gitu apa sih namanya, gue biarin aja, gue pikir besoknya bakalan berubah lagi kan gitu. Terus udah gitu ternyata 3 hari kemudian dia nggak hilang-hilang, terus makin lama makin sakit. Wah ini udah kacau nih, makin sakit. Dan waktu pas siang ke sore itu prosesnya cepet banget, malah makin sakit, makin wah ini udah kacau, udah abses ya kan. Terus udah gitu pokoknya gue udah nggak kuat tuh, dari pas sorenya itu sampai besokannya kan gue belum berobat. Gue lagi bingung nih masalahnya kan, dokter langganan, dokter yang biasa nanganin itu kan ada di Tangerang. Dan gue kan lagi di Pagar Alam, bingung nih nyari dokter SPOG yang bagus tuh kayak gimana, di mana dan siapa gitu kan, dokternya di mana, di rumah sakit apa gitu. Terus udah gitu gue sempet tuh sorenya searching nanya-nanya sama saudara gimana. Terus kan ternyata ada klinik ya kan, tapi sempat diobatin dulu sama mertua, dikasih obat herbal. Pokoknya dibantu diobatin ya sama dia, dicariin obat juga, obat-obatan herbal gitu kan. Terus udah gitu gue udah nggak sanggup lagi tuh, udah pokoknya nggak sanggup lagi. Besokannya sorenya itu gue langsung ke klinik dokter kandungan spesialis gitu kan. Nah udah gitu apa sih namanya, gue cuma mau minta disedot doang guys, disedot apa namanya, pokoknya disedot kayak biasa yang gue kasih tahu kayak ke kalian kayak biasa gitu kan. Karena mungkin kalau disedot itu kan lebih gampang dan lebih cepet, nggak terlalu ribet gitu. Cuma resikonya ya sakit banget karena kan nggak di anestesi gitu kan. Terus abis itu itu sempet kayak apa ya, gue udah sakit banget. Terus dokter pun sebenarnya nyaranin kalau emang besar banget atau harus dioperasi. Cuma gue tetap kekeh mintanya disuntik karena lebih simpel dan lebih cepat. Ternyata itu sakit banget, dokternya terlalu barbar mungkin ya, pokoknya dia terlalu barbar deh, nggak kayak dokter yang sebelumnya. Mungkin emang beda tangan, beda ini juga lah ya. Pokoknya gue sempet trauma juga tuh diambil cairannya sama dia karena sakit banget. Dan pas gue pulang aja pun gue disumpelin kain kasa gitu, kain kasa yang pokoknya kain kasa tuh cukup panjang, dikasihin betadin gitu kan, diuntul-untul dimasukin ke vagina tuh, dimasukin dideretin kayak gitu pokoknya. Terus udah gitu gue di jalan pokoknya dari klinik sampai rumah itu gue nahan sakit banget. Tapi sebelum itu kan sama dia kan diambil tuh cairannya ya kan, dan dapatnya tuh cuma kayak segini doang gitu, sedikit banget kan. Biasanya kalau sama dokter Jimmy yang biasa nanganin aku itu kan dapatnya tuh kayak segini nih, lumayan banyak ya kan. Kalau itu cuma segini jadi kayak nggak full. Terus gue tuh sempet nanya, aduh gitu ngomong,
Terus gue sempet nanya, ini udah bersih dok? Ya kalau nggak mau keluar ya nggak harus jangan dipaksa, kata dia gitu. Oh, oke, kata gue gitu kan. Ya udah tuh, udah kelar pulang. Nah pas pulang itu gue ngerasa sakit, sampai muka gue pucet, sampai gue bilang ke laki gue, aduh gak kuat, gue mau minum tuh di jalanan, sampai kayak mau pingsan gue bener di jalan tuh. Kalau gue nggak buru-buru minum mungkin gue udah pingsan kali di jalan tuh. Sampai gue pengen muntah segala kan di jalanan, kayak pokoknya lemes banget deh di jalan tuh. Terus udah gitu gue balik ke rumah, itu tuh gue dikasih obat guys. Jadi nah ini gue dikasih obat sama dokternya, biasalah obat Cefizin gitu, karena gue juga ada keputihan. Dikasih obatnya sekali minum itu 2 butir 2 kali 2 lah pokoknya, sama obat anti nyeri kayak gitu kan. Terus udah gitu buat pokoknya nyampe rumah kan, nanti kalau kalian mau nanya soal harga nanti gue kasih tahu. Terus gue pulang ke rumah ya kan, udah ngerasa enak, tapi sakit banget karena kan kalau kata dokternya itu kalau udah nyampe rumah harus diburu-buru dibuka kasanya. Itu emang gue juga emang pengen buru-buru pulang karena gue mau buka si kasanya, itu sakit banget dan perih banget. Pokoknya sampai sekarang tuh masih kebayang banget sakitnya kayak apa, perihnya kayak apa, udah kayak pokoknya sakit banget gitu kan. Terus udah gitu besok gue ngerasa kok ini kayak masih adaan ya, walaupun udah disedot sama si dokter ya kan. Dan selang sehari 2 hari kok nggak kempes dan masih sakit. Gue pikir ini sakit gara-gara dia terlalu barbar megangin terlalu barbar lah pokoknya ngambil cairannya gitu kan. Soalnya emang dia tuh kayak apa sih, jadi kiri kanan tuh gue dipegangin sama asisten dia, terus gue megang tangan laki gue kan karena emang sakit banget. Tapi kalau sama dokter Jimmy tuh ini sorry ya, gue bukan ngebanding-bandingin dokter sini sama dokter sana, mungkin tergantung orangnya tuh kayak gimana mungkin ya. Jadi mungkin menurut gue aja gitu, ini bukan ngebandingin, oke? Terus udah gitu kalau dokter Jimmy itu lebih tenang, lebih kayak santai, walaupun sakit pas disuntik enak gitu kan, nggak terlalu pokoknya nggak terlalu sakit. Gue sampai trauma lah pokoknya, nggak mau lagi gue diambil cairannya gitu kan. Nah udah tuh pokoknya kan kelar tuh, pas nyampe rumah kan udah berapa hari kok kayaknya masih ada nih cairannya. Dan akhirnya emang ternyata benar, gue kalau pipis tuh masih nojol kan. Biasanya kalau diambil cairan itu langsung rata gitu kan, nggak pokoknya nggak bersisa lah gitu. Nah ini masih ada jendolannya gitu, masih sebesar kalau kita jenguk tuh kayak segede telur puyuh deh kayaknya ya kan. Nah udah gitu sakit banget gitu. Dan mungkin ketolong banget sama obat nyeri sama antibiotik, jadi nggak terlalu sakit. Tapi kalau mungkin obatnya udah agak-agak hilang itu sakit banget. Nah bener banget ya, kayaknya kalau kita udah pasrah banget, kayaknya Allah tuh pasti nolongin banget ya, Allah tuh pasti ngasih jalan gitu kan. Mertua gue udah ngasih obat, bantuin buat gue supaya sembuh juga, doain juga gitu kan, pokoknya gitu. Terus udah gitu pas banget di situ gue lagi ngerasa kayak aduh ya Allah, apa gue harus operasi lagi apa gimana, cuma gara-gara kista Bartol yang ini kambuh lagi gitu. Padahal gue udah pening banget tuh kalau udah bahas kista tuh kayak aduh pening banget. Nah di situ pas banget gue lagi kayak ngerasa pasrah gitu kan. Tiba-tiba ada followers yang DM gitu kan, dia nanya soal yang kista itu. Pokoknya dia nanya kista gitu. Jadi dia tuh pernah kambuh, terus pernah ada kista, terus sekarang lagi kambuh. Terus dia nanya pokoknya dia nanya gitu. Dan pas dia bilang dia pernah pecah kistanya pernah pecah sendiri. Nah jadi gue yang nanya balik, soalnya kan gue lagi posisinya emang gue juga lagi sakit kan waktu itu. Terus udah gitu gue nanya balik, jadi malah gue yang sharing sama dia. Jadi gue yang cerita sama dia, bukan dia yang cerita sama gue gitu. Tapi emang dia sempat cerita dan gue cuma bisa jawab apa yang gue tahu, dan gue malah sharing sama dia gitu kan.
gue tanya, ini apa sembuhnya gimana, pecah sendirinya gimana, kok bisa? Soalnya kan dulu gue awal-awal kan sama sebulan itu nggak pecah-pecah gitu, nggak ada matanya. Dan dia cuma bilang pakai ini kak, apa sih namanya, jadi lu tau nggak pakai apa? Pakai obat bisul guys. Lu tau kan obat bisul yang warna hitam, yang salep bisul itu? Dan di situ gue baru ngeh, ya Allah kenapa nggak dari dulu aja gue pakai obat bisul, tau gak sih? Gue dulu kan pernah bisulan ya kan, dikasih diolesin kayak gitu ya, besokannya udah langsung pecah, udah langsung matang dan pecah sendiri gitu loh. Udah pecah lah pokoknya. Terus udah gitu gue langsung ini dong, langsung kayak buru-buru beli. Nah gue kan sini jauh ya kemana-mana, jadi gue juru ada ipar gue buat ke apotek dia beli. Nah akhirnya kan sorenya dia beli tuh, nah langsung tuh buru-buru gue olesin sesuai sama anjuran dia, sehari 3 kali gue olesin. Pokoknya gue olesin tuh udah tuh pokoknya 3 kali tuh hari itu, walaupun dari sore ya kan. Nah besokannya gue pegang kok rada-rada empuk, tapi nggak gue liatin karena kan apa namanya, bingung lah. Terus udah gitu tetap gue olesin lagi ya kan, besokannya. Terus udah gitu besokannya itu sore-sorenya gue iseng gue kacain gitu. Enggak, bentar. Jadi pas gue olesin itu, celana dalam gue itu kayak ada bercak gitu. Gue pikir si salep hitamnya itu loh, yang apa namanya, yang bercak coklat kayak bukan keputihan ya, kayak mau datang mens gitu loh pokoknya. Nah udah gitu gue biarin aja kan, gue cuma bisa ganti celana dalam karena kan takut kotor ya, takut nggak higienis, pokoknya takut kotor. Jadi gue tetap ganti terus tuh si celana dalam. Terus sorenya tetap tuh ada lagi si bercak itu. Gue pikir kan namanya gue setiap habis kencing gue olesin apa si salep itu ya kan, jadi malum lah karena ada bercak gitu, karena kan warnanya sama gitu. Nah pas sorenya itu gue lagi ngelipetin baju kan di depan, terus gue sambil sharing nih sama si follower ini, gue lupa namanya, Devina apa siapa gitu, makasih banget deh. Terus udah gitu apa sih namanya, gue sharing pokoknya gini gue bilang kalau oh ya gue bilang kalau gue itu udah kayak, jadi pas posisi gue chatat sama dia, sharing DM-an sama dia itu pas sore-sore, siangnya itu kan gue kacain tuh pas habis mandi, gue kacain. Terus kayak ada nanahnya, kayak ada darah gitu keluar di pokoknya di dinding si benjolan itu ya kan. Nah udah gue kacain, gue pikir ini pecah kali ya. Terus kayak ada titik merah, gue pikir ini si titik merah itu bekas si dokter ngambil cairan itu. Soalnya kan kalau kata laki gue itu, gue diambil cairan itu kan 3 kali disuntik karena emang sakit banget. Diambil cairan 3 kali. Gue pikir yang merah-merah itu, yang merah kayak memar itu bekas suntikan gitu kan. Ternyata mungkin itu pecah gitu, tapi belum pecah banget gitu, baru kayak mungkin mata kali ya, tapi kayak seencret gitu keluarnya. Udah tuh kan gue gue pakai baju pakai celana, gue ngelipetin baju sambil DM sama follower kan, kalau gue ini udah gini gitu kan. Soalnya kan ternyata dia nanti sharing ya kak, gini kalau perkembangannya kayak gimana di info. Terus gue info dosai, gue udah gini. Oh iya gini. Nah udah tuh abis cerita lanjut sholat asar kan. Nah sholat asar tuh, aku sholat asar, gue pikir kok kayaknya lembab banget nih celana, gue mau ganti celana kan. Ini gue mau ganti celana lah. Pas gue ganti celana tuh abis sholat, ambiar semua itu celana dalam, celana yang dipakai nanah sama darah bercampuran, udah kayak apa tahu. Tapi pantesan tuh kayaknya ringan banget, tapi masih agak-agak sakit karena belum semua keluar kan. Nah akhirnya gue kacain ya kan. Terus udah gitu
ya udah gue pencet pelan-pelan dikit-dikit, lama-lama habis gitu. Dari situ udah tenang banget. Ya Allah, gue ngerasa kenapa nggak dari dulu gue pakai obat ini, dan kenapa gue harus operasi gitu kan, kenapa juga harus kayak gitulah pokoknya. Ternyata cuman pakai obat itu doang, obat bisul guys. Dan gue juga baru ngeh ya, iya ya, kista Bartholin itu kan kayak semacam bisul gitu. Apalagi kalau udah abses itu kan namanya kayak benanah gitu kan. Dan gue makasih banget gitu kan sama si follower ini, ya udah mau, ibaratnya dia juga lagi susah gitu kan, lagi ngalamin kista juga gitu. Ini malah gue yang nanya-nanya gitu. Langsung gue kan beli obat. Ya Allah, coba gara-gara obat itu doang kista gue sembuh. Dan lu tau gak, dia gak kasih tahu ya harga gue ke klinik sama obatnya itu. Jadi gue ke klinik itu pertama mungkin dia si adminnya itu pikir gue kena kista dalam perut kali ya. Jadi pas nyampe masuk ke ruangan dokter, gue di USG. Padahal terus dia bilang, udah berapa lama ini kistanya? Oh udah gini-gini. Enggak dok, ini yang di bawah. Oh Bartholin ya gini. Udah pindah ke tempat duduk yang lain gitu, tempat tiduran yang lain. Akhirnya dilihat, terus jadinya ternyata pas gua keluar itu pokoknya udah kelar semuanya. Harga disedotnya itu mungkin sama USG-nya kayaknya ya, itu 350.000. Itu buat sedotnya doang, sama mungkin konsul kali ya, gue nggak paham lah rinciannya gue kayak gimana. Pokoknya 350.000 buat seluruhnya, belum sama obat. Nah gue tebus obat aja itu, gue nebus obat 405.000. Itu obat Cefizin sama Cefizin gue lupa lagi obat apa ya, pokoknya antibiotik lah tuh, gue lupa apa namanya. Gue soalnya biasa minum itu juga sih. Pokoknya obat itu 405.000. Itu untuk 2 minggu, 2 kali 2. Aduh banyak banget dan mahal banget. Jadi total biaya mandiri, biaya sendiri ya, nggak ditanggung BPJS itu, karena kan di klinik gitu kan. Jadi totalnya ya udah segitu, sekitar 700.000-an. Dan sembuhnya itu pakai obat bisul yang nggak tahu harganya berapa ya, soalnya ada ipar sih yang beliin, yang kecil banget guys. Nanti deh gue cantumin fotonya ya. Pokoknya yang kayak gini nih minta nih sini, kasih di sini ya, kecil pokoknya. Terus berkat ya dikasih ramuan herbal juga sama mertua gue ya kan. Dia tuh nyari kayak daun-daun, kata dia tuh daun teh gitu buat diminum. Nah sampai sekarang juga gue minum karena gue nggak mau ya kambuh-kambuh lagi, takut. Padahal baru Februari kemarin loh guys gue disedot. Nah ini Februari, Maret, April, Mei, Juni udah kambuh lagi. Lu bayangin 5 bulan sekali masa gue kambuh, gila nih pamit coy gitu. Udah deh guys, sampai sini aja dulu ya. Kayak udah mulai rame di rumah, gak enak juga kan, takut berisik. Ntar kalau mau misalkan nanya-nanya di komen aja, kalau nggak DM ke Instagram aku aja, soalnya aku jarang-jarang buka komen gitu guys. Oke, bye bye, see you.